Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi tentang implementasi model literasi, pelaksanaan literasi informasi menggunakan The Big Sick di UKK KSRPMI UIN 1 Tulungagung. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Faridatus Solikah dengan NIM 12631020126, kelas Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam 4A. Presentasi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan literasi informasi model The Big Sick di UKK KSRPMI UIN 1 Tulungagung. Metode The Big Sick antara lain mendefinisikan masalah, strategi penelusuran informasi, lokasi dan akses, pemanfaatan informasi, sintesis, dan evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan pada 17 April 2022. Bagian 1. Tinjauan literatur. Literasi. Menurut UNESCO, literasi adalah seperangkat keterampilan terlihat terutama dalam hal menulis dan membaca yang terletak dari di mana seseorang itu mendapatkan keterampilan, siapa yang memperoleh, dan bagaimana seseorang mendapatkannya. Serta Education Development Center (EDC) memahami literasi lebih dari hal baca dan tulis. Literasi menurut EDC adalah kemampuan seseorang individu dalam menggunakan kemampuan dan skill yang dimiliki dalam kehidupannya. Menurut pendapat saya, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan mengemukakan pendapatnya, serta kemampuan seseorang dalam menggunakan skill yang dimiliki dalam hidupnya. Informasi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu information, yang memiliki makna yaitu konsep, ide, atau garis besar. Informasi merupakan kata benda yang memiliki arti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola untuk menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi yang membutuhkan. Terkadang informasi akan diproses terlebih dahulu agar orang yang menerima dapat dengan mudah menerima makna dari informasi yang diberikan. Dari pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi orang yang membutuhkan. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diperoleh, yang dikelola untuk dapat memenuhi kebutuhan. Literasi informasi. Literasi informasi dari perspektif pendidikan ialah information literacy defined as the ability to access, evaluate, organize, and use information in order to learn, problem solve, make decisions in formal and informal learning context at work, at home, and in education setting. Artinya bahwa literasi informasi merupakan kemampuan mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, membuat keputusan formal maupun informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, atau dalam hal pendidikan. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, dalam membuat keputusan formal dan informal dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, atau dalam hal pendidikan. Serta dengan literasi informasi akan dimudahkan dalam mencari informasi karena seseorang tersebut akan berpikir dengan kritis. Tujuan literasi informasi. UNESCO menyatakan bahwa tujuan dari literasi informasi antara lain memberikan keterampilan seseorang agar mampu mengakses dan memperoleh informasi dalam hal yang mereka butuhkan, memandu mereka dalam membuat suatu keputusan yang tepat mengenai kehidupan yang mereka lalui, lebih bertanggung jawab, kesehatan, dan pendidikan mereka.
Manfaat literasi informasi. 1. Mengoptimalkan kemampuan kinerja otak karena sering digunakan. 2. Mendapatkan wawasan yang luas. 3. Kemampuan interpersonal seseorang akan membaik. 4. Kemampuan memahami informasi akan semakin meningkat. 5. Meningkatnya kemampuan verbal. 6. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. 7. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. 8. Menambah kosakata seseorang. 9. Meningkatkan kemampuan merangkai kata-kata seseorang. The Big Sick merupakan salah satu dari sekian model literasi. Sebagian orang menyebutnya sebagai perancah metakognitif atau strategi pemecahan masalah informasi. The Big Sick dikembangkan oleh McIce dan Bob Berkowitz 1990. Proses 6 langkah yang memberikan dukungan dalam kegiatan memecahkan masalah yang berbasis informasi. 1. Perumusan masalah. 2. Strategi pencarian informasi. 3. Lokasi dan akses. 4. Penggunaan informasi. 5. Perpaduan. 6. Evaluasi. Bagian 2. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Populasi yang ditetapkan oleh peneliti ialah anggota KSR PMI UIN 1 Tulungagung. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa probability sampling yang dimana setiap anggota memiliki populasi peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kuesioner yang dibuat oleh penulis dengan panduan teori yang ada. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pendefinisian pertanyaan riset. Riset ini penulis menggunakan cara membagikan angket kepada anggota KSR PMI UIN 1 Tulungagung dengan metode seperti yang sudah dijelaskan di atas. Tujuan dari penulis menggunakan metode The Big Sick dalam penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana anggota KSR PMI UIN 1 Tulungagung dalam penerapan langkah-langkah pencarian informasi. Pertanyaannya berjumlah 10 soal. Hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut meliputi rumusan masalah, strategi mencari informasi, lokasi dan akses, pemanfaatan informasi, sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Analisis data. Rumus yang digunakan adalah P sama dengan F per N kali 100%. Keterangan, P sama dengan presentase, F jumlah jawaban keseluruhan, dan N sampel. Perumusan masalah. Pertanyaan nomor 1. Apakah Anda pernah melakukan kajian atau mencari informasi pada saat merumuskan topik dalam suatu permasalahan? Jawabannya banyak yang menjawab sering, sebanyak 42,9%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar anggota KSR PMI UIN 1 Tulungagung melakukan pengkajian terlebih dahulu sebelum melanjutkan mencari informasi yang mereka butuhkan. Pertanyaan nomor 2. Apakah Anda pernah melakukan diskusi dengan teman dalam menentukan topik dalam pembuatan tugas makalah atau sejenisnya? Anggota KSR PMI UIN 1 Tulungagung banyak yang merespon sering, sebanyak 14 anak, yaitu 66,7%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa mereka sering melakukan diskusi dengan teman dalam menentukan topik yang akan mereka tuangkan dalam tugas atau makalah yang mereka buat. Strategi mencari informasi. Pertanyaan nomor 3. Apakah dalam pencarian informasi, sumber informasi yang terbaru, terpercaya, dan akurat dapat membantu Anda dalam mencari informasi? Hasilnya adalah
Banyak yang merespon sangat membantu, sebanyak 14 orang dengan 66,7%. Maka dapat diambil kesimpulan, dengan adanya sumber informasi terbaru, terbaca, dan akurat sangat membantu mereka dalam mencari sumber informasi yang dapat dipercaya dan akurat hasilnya. Pertanyaan nomor 4, apakah Anda menentukan topik permasalahan yang tepat terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian? Responden banyak yang menjawab sering dengan jumlah 8 orang, yaitu 38,1%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggota KSFPM I1 Tulungagung sering melakukan penentuan topik yang tepat terlebih dahulu sebelum mereka mencari informasi, agar informasi yang mereka dapatkan lebih spesifik dan akurat serta tidak membuang-buang waktu mereka. Lokasi dan akses. Pertanyaan nomor 5. Pencarian informasi menggunakan misalnya Google Scholar, Akademia, OPAK, dan lain-lain, apakah dapat membantu Anda dalam pencarian informasi yang Anda butuhkan? Responden yang menjawab sering sebanyak 13 orang dengan persentase 61,9%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggota KSFPM I1 Tulungagung sering menggunakan seperti Google Scholar, Akademia, OPAK, dan sejenisnya dalam membantu pencarian informasi untuk mencukupi kebutuhan informasi mereka. Pertanyaan nomor 6, sebelum penelusuran informasi, apakah Anda sudah menentukan lokasi pencarian informasi? Sebanyak 11 orang dengan persentase 52,40% menjawab sering sudah menentukan tempat pencarian mereka. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mencari informasi mereka sudah menentukan di mana mereka akan mencari informasi yang dapat membantu atau mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pemanfaatan informasi. Soal nomor 7. Setelah mendapatkan informasi, apakah Anda membuang informasi yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan? Banyak 9 orang menjawab kadang-kadang dengan persentase 42,9% anggota. Maka dapat diambil kesimpulan kadang-kadang mereka juga membuang informasi yang tidak sesuai dengan yang mereka butuhkan dengan anggapan bahwa hal tersebut kurang penting karena tidak ada sambung sinambungan dengan apa yang mereka cari untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka. Sintesis. Pertanyaan nomor 8, apakah Anda menyatukan informasi yang telah ditetapkan dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda? Sebanyak 11 orang merespon sering, yaitu dengan presentasi 52,4%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggota KSR juga sering menggabung-gabungkan informasi-informasi yang mereka peroleh untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan informasi yang mereka perlukan. Pertanyaan nomor 9, apakah Anda pernah menyajikan kembali informasi yang sudah ada? Sebanyak 10 responden menjawab kadang-kadang juga menyajikan informasi yang sudah ada. Maka dapat diambil kesimpulan mereka juga menyajikan informasi yang didapatkan sebelum-sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka, karena hal itu lebih mudah dan cepat, hanya tinggal menambahi apa yang dirasa kurang pas dan mengurangi apa yang dirasa berlebih dan membenahi lainnya.
Kesimpulan, literasi informasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengakses, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menggunakan informasi dalam proses belajar, pemecahan masalah, dalam membuat keputusan formal maupun informal, dalam konteks belajar, pekerjaan, rumah, atau dalam hal pendidikan. Serta dengan literasi informasi akan dimudahkan dalam mencari informasi karena seseorang tersebut akan berpikir dengan kritis. Literasi informasi perlu ada di setiap individu agar apabila seorang individu tersebut membutuhkan sebuah informasi, mereka lebih dengan mudah memperoleh dan mengidentifikasikan bahwa informasi tersebut benar. Informasi saat ini tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat. Masyarakat sekarang ini menjadikan informasi sebagai kebutuhan pokok yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dari hasil penelitian yang berjumlah 10 soal dan ditujukan untuk UKK SPM UI 1 Tulungagung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 50% anggota sudah mengetahui bagaimana cara dan pemanfaatan informasi yang ada, sedangkan 50% lainnya sebenarnya sudah mengerti cara mencari informasi namun belum terlalu paham tentang cara dan pelaksanaannya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.